Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak soli-soliha kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak tahu nggak sih apa itu dongeng? Jadi, dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Anak-anak sudah tahu belum sih alur itu apa? Nah, jadi alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, contoh dongeng itu ada lutung kasarung, bawang merah dan bawang putih, dan timun mas. Nah, anak-anak, ayo kita simak dongeng berikut ini. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan, jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Tokoh yang ada dalam dongeng tersebut yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Nah, kalau pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tahukah anak-anak soli-soliha apa jenis-jenis dongeng? Nah, yang pertama ada mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua ada legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga ada fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat ada hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Selanjutnya yang kelima ada parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, selanjutnya unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama ada tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua ada latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima ada pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, selanjutnya mari kita kenali karakter tokoh dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada yang menentang tokoh utama, ada juga karakter yang netral atau tidak mendukung atau menentang tokoh utama.
Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan yang pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat, pendapat dari tokoh lain. Selanjutnya, menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Selanjutnya, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, kita harus mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Untuk tugas selanjutnya, silahkan anak-anak membaca dongeng pada buku tema 2. Boleh pilih halaman 2 atau halaman 11. Bacalah dengan intonasi yang tepat ya nak. Intonasi itu nadanya yang tepat. Kemudian dikumpulkan melalui voice note. Selamat belajar anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.